Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Alfian Akbar. Nama saya Muhammad Abra Baki. Saya Alia Salsabila. Saya Renata Ule Firmansyah. Saya sebagai PIC di Project 1. Nah, di Project 1 ini akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di PC dan merakit PC. Saya sebagai video editor di Project 1. Saya sebagai PIC di Project 3, yaitu mewawancarai di toko komputer. Saya sebagai PIC nomor 2, PIC 2 itu tentang instalasi Windows dan instalasi aplikasi tambahan. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan instalasi Windows pada PC adalah melakukan bootable terhadap flash disk. Disarankan menggunakan flash disk 3.0 dan flash disk sudah bersistem NTFS agar saat membuat bootable lebih cepat dan saat diinstalasikan pada PC lebih cepat terbaca oleh sistem. Untuk pembuatan bootable flash disk sendiri menggunakan aplikasi yang bernama Rufus. Untuk mendownload aplikasi Rufus bisa dicari di Google. Tahap pertama harus dipastikan flash disk dengan laptop sudah tersambung. Setelah itu, membuka aplikasi Rufus. Persiapkan file ISO Windows 11 yang sudah tersimpan dalam laptop. Setelah itu, klik select pada drive properties. Lalu, cari file ISO Windows 11. Jika sudah, lanjut ke format options. Berikan nama pada volume label untuk penamaan bebas. Boleh apa saja, agar lebih gampang untuk nantinya. Volume label di sini diberikan nama Windows 11 Bootable. Jika sudah diberikan nama, pastikan lagi file system yang digunakan adalah NTFS. Lalu klik Start. Saat mendapat notif lagi, pastikan untuk mencentang 2 kotak dari atas saja. Lalu klik OK dan tunggu hingga selesai melakukan bootable pada flash disk. Sebelum melakukan instalasi Windows 11 pada PC, hal yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam BIOS pada PC agar nantinya bootable pada flash disk dilakukan boot lebih awal oleh sistem. Untuk masuk ke dalam BIOS pada PC menggunakan klik Delete plus F12 secara berulang hingga masuk ke dalam BIOS. Jika sudah masuk ke dalam BIOS, cari ke halaman Save and Exit dan cari nama flash disk yang sudah diberi penamaan pada Rufus atau nama dari flash disk tersebut. Jika sudah ditemukan, maka langsung dijalankan saja dan nanti sistem akan melakukan boot pada flash disk tersebut. Pada saat sudah masuk ke halaman instalasi Windows 11, terdapat bahasa, waktu, dan keyboard. Pada tab ini, tidak usah diapa-apakan, langsung di next saja. Lalu, install now. Tunggu hingga setup selesai untuk produk key. Karena kita tidak punya, maka bisa langsung klik I don't have a product key. Pada pemilihan operasi sistem, pilih Windows 11 Pro. Karena yang harus dijalankan pertama kali adalah sistem Windows 11 Pro secara keseluruhan. Pada saat home page license untuk cukup di checklist saja pada I accept the Microsoft software license. Di sini terdapat 2 cara instalasi, yaitu upgrade dan custom. Pada instalasi upgrade itu hanya mengupgrade Windows sebelumnya menjadi Windows yang terbaru tanpa mengatur ulang file yang di dalamnya. Sedangkan instalasi custom mengatur kembali file untuk Windows yang akan diinstalasi. Maka kita pilih yang custom agar kita dapat mengatur file yang kita inginkan nantinya. Pada drive partition, kita hapus semuanya terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui total semua penyimpanan yang ada di hard disk, serta agar sistem boot berjalan dengan baik. Setelah semua dihapus, kita buat new untuk penyimpanan C di sini. Penyimpanan untuk C diatur pada 200 GB. Setelah kita
membuat penyimpanan D dengan kapasitas 100 GB dan sisanya penyimpanan yang ada di boot untuk penyimpanan cadangan. Jika semua sudah diatur, maka langsung next saja dan tunggu hingga instalasi Windows selesai. Pada saat sistem ingin nge-restart PC, flash disk yang ada di PC harap segera dilepas agar tidak terjadi pengulangan instalasi Windows 11. Pada tahap ini kita hanya melakukan next, accept, dan next saja. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti instalasi pada Windows itu sudah selesai semuanya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, sekarang masuk ke tahap proses instalasi aplikasi di PC. Nah, di sini ada aplikasi yang namanya GOM Player. Pertama-tama itu adalah kita mendownload aplikasi GOM Player-nya ini dari laptop. Nah, setelah di-download di laptop, kita masukkan file si aplikasi GOM Player-nya ini ke flash disk. Lalu dari flash disk kita masukkan ke arah PC. Pasti otomatis kebaca dong si PC-nya ini flash disk-nya. Nah, lalu kita cari file aplikasi GOM Player-nya ini di flash disk. Setelah kita cari, ketemu, lalu kita klik aja tuh, langsung di-download. Setelah di-download, pasti ada tahap-tahapnya. Ini adalah tahap next aja. Habis itu ada mau ditaruh di mana ini file GOM Player-nya, di D atau di C. Kita mendownload aplikasinya. Ini emang cepet, soalnya filenya itu ukuran kecil. Nah, setelah selesai, lalu kita coba saja GOM Player ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan video. Nah, lalu kita putar saja videonya. Nih, bisa dilihat di videonya itu. Ya, setelah kita coba semua fitur-fitur yang ada di GOM Player, mungkin sekian. Instalasi aplikasi Windows dan instalasi aplikasi bawaan atau dari luar. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.